Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Nah, berjumpa lagi bersama saya Adit. Teman-teman pastinya tahu kan, kalau berjumpa dengan Adit artinya kita akan belajar matematika. Nah, pada kesempatan kali ini Adit kembali akan menemani teman-teman semua untuk belajar matematika. Tepatnya kita akan belajar matematika di kelas 5 dan materinya adalah tentang data. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian data dan juga teknik pengumpulan data. Jangan lupa teman-teman tonton video ini sampai selesai agar teman-teman jadi lebih paham terhadap materinya. Oh iya, hampir lupa. Seperti biasanya, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan kita juga mengharapkan ilmu yang bermanfaat tentunya untuk bekal masa depan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Ya, betul. Itu adalah data diri. Ada data diri dari Siti dan juga dari Udin ya. Ini Udin Jamet pas masih kecil ya. Jadi data diri dari Siti ada nama, tinggi, berat, golongan darah, dan juga ukuran sepatu. Begitu juga dengan data diri Udin. Nah, yang membedakan keduanya tentunya adalah isinya atau datanya. Jadi teman-teman, setiap orang itu memiliki data pribadi. Data pribadi adalah data-data yang berhubungan dengan diri sendiri. Setiap orang memiliki data pribadi sendiri dan bisa jadi berbeda dengan orang lain. Nah, ngomong-ngomong masalah data, apa itu data? Perhatikan pengertian dan jenis data. Yang pertama, pengertian data. Jadi, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ ada pengertian data. Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Nah, data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Nah, itu adalah pengertian tentang data ya. Untuk lebih sederhana lagi, cukup data adalah keterangan yang benar dan nyata. Berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis data. Jadi, jenis data itu ada dua. Yang pertama ada data primer dan yang berikutnya adalah data sekunder. Apa itu data primer? Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, berkebalikan dengan data sekunder yang artinya adalah data yang diperoleh tidak secara langsung. Nah, contoh dari data primer adalah pengambilan data secara langsung tentang tinggi badan dan berat badan. Di sini contohnya ada tinggi dan berat badan dari Siti, Dayu, Beni, Edo, dan Lani. Nah, teman-teman bisa mengukur baik itu tinggi maupun berat badan dengan alat yang sudah disiapkan sebelumnya tentunya. Dan ketika sudah selesai mendapatkan hasilnya bisa dicatat. Itu adalah data primer. Sedangkan data sekunder contohnya adalah misalkan ini ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Ia tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Tentunya sulit bukan? Data golongan darah semua siswa didapatkan dari buku catatan di ruang UKS atau usaha kesehatan sekolah.
Beni datang ke ruang UKS untuk mencatat data golongan darah teman-temannya. Misalkan ada Siti, golongan darahnya O, Dayu, golongan darahnya B, Beni, golongan darahnya O, dan sebagainya. Itulah jenis data teman-teman. Diingat-ingat ya, ada data primer dan data sekunder. Berikutnya kita akan mempelajari tentang cara-cara pengumpulan data. Ada apa saja ya? Yuk simak. Yang pertama ada tes. Nah, perhatikan teman-teman sudah kangen ya kalau tes secara langsung. Sudah setahun ini kita melaksanakan tes secara online atau daring. Nah, teman-teman coba ingat-ingat lagi sewaktu kelas 4 saat bersama Bapak atau Ibu guru dan teman-teman melaksanakan tes. Tes ini merupakan salah satu teknik atau cara pengumpulan data. Ini hasilnya ya. Jadi misalkan ada informasi perkembangan belajar siswa dilihat dari nilai ulangan tesnya ya. Biasanya itu Bapak Ibu guru melakukan tes atau ulangan. Hasilnya diperoleh data. Nah, ini adalah ada contoh data nilai ulangan mapel PKN yang diperoleh siswa kelas 5 SD Nusantara. Di sini ada 80, 90, 85, banyak sekali ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah bertanya secara langsung atau bertanya langsung. Ini contohnya, misalkan Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-teman di kelasnya. Siti menanya kepada masing-masing teman dan mencatatnya tentang buah kesukaan dan buah yang tidak disukai. Tentunya Siti harus menyiapkan dulu daftar pertanyaan ya. Yang pertama ada, apakah buah yang kamu sukai? Dan yang kedua ada, apakah buah yang tidak kamu sukai? Nah, setelah dilaksanakan pertanyaan langsung oleh Siti, maka hasil pengumpulan datanya sebagai berikut. Misalkan ada si Edo, itu buah yang disukai apel, buah yang tidak disukai itu pisang. Beni, buah yang disukai itu mangga, sedangkan buah yang tidak disukai itu pepaya. Begitu juga dengan Dayu, Lani, dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh atau hasil pengumpulan data dari teknik bertanya secara langsung yang dilakukan oleh Siti. Nah, selanjutnya yang ketiga teman-teman adalah isian singkat. Jadi, isian singkat ini pengumpulan data dengan lembar isian. Dengan cara masing-masing orang itu mengisi lembar isian, kemudian hasilnya dikumpulkan. Jadi seseorang yang membutuhkan data tentunya harus membuat isian singkatnya dulu ya, atau angketnya ya. Nah, ini misalkan ada contohnya, bisa ada nama, alamat, tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Jadi nanti data yang akan kita cari adalah atau kumpulkan data nama, alamat, tinggi badan, berat badan, dan golongan darah dari masing-masing orang yang akan kita kumpulkan datanya. Ketika kita sudah menyiapkan lembarnya, nanti kita bagikan ke orangnya dan kita memberikan kesempatan atau waktu pada orang-orang tersebut untuk mengisi isiannya ya, lembarnya. Kemudian setelah selesai kita kumpulkan dan hasilnya kita tulis ya, kita rekap. Berikutnya yang keempat adalah pencatatan langsung. Nah, ini ada gambarnya ya, contohnya ya, pengukuran berat badan. Nah, pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan ya. Kata kuncinya sesuatu yang diukur dan diamati. Nah, hasil pengukuran dan pengamatan dicatat. Data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung seperti tinggi badan dan berat badan. Sebelum melakukan proses pengumpulan data, sebaiknya dibuat belangko data. Belangko data berisi tentang semua data yang ingin kita kumpulkan. Nah, ini misalkan ada mencari data berat badan siswa kelas 5. Maka untuk pencatatan langsung dapat disiapkan contohnya belangko sebagai berikut ya. Ada kayak semacam tabel atau kolom yang berisi nomor, nama siswa, dan berat badan. Kalau kita sudah tahu siapa saja yang akan kita ukur atau kita cari datanya, langsung saja kita tuliskan namanya untuk mempersingkat waktu biar tidak terlalu lama, termasuk antriannya ya. Misalkan Siti berat badannya berapa, kita sudah punya belangkonya atau tabel kosongnya, tinggal kita isi berat badannya berapa. Begitu juga dengan Beni, Dayu, dan seterusnya. Nah, itulah teman-teman beberapa contoh teknik pengumpulan data ya.
Ada 4 tadi ya, masih ingat teman-teman, dimulai dari ada tes, kemudian yang kedua ada bertanya secara langsung, yang ketiga ada isian singkat, dan yang terakhir ini adalah pencatatan langsung. Nah, mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Nah, tidak terasa pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar demi keberhasilan masa depan teman-teman semuanya. Ingat bahwa matematika itu harus dicoba, dipelajari, dipahami agar teman-teman menjadi lebih mengerti dan suka matematika. Karena matematika bukanlah mata pelajaran yang susah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.